Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur untuk kelas 11. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai jurnal penutup dan akun-akun untuk penyusunan jurnal penutup untuk perusahaan jasa. Nah, di sini sudah terdapat peta konsep. Yang pertama adalah pengertian jurnal penutup, kemudian bentuk jurnal penutup, dan yang ketiga adalah pembuatan jurnal penutup. Nah, baik, di sini sudah terdapat pengertian dari jurnal penutup. Nah, dalam buku pengantar akuntansi 1, pendekatan siklus akuntansi, Rahman Pura 2013, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk memindahkan saldo akun nominal atau akun sementara ke dalam akun modal atau laba ditahan bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, atau untuk menolakkan saldo akun-akun nominal ya. Nah, saldo akun modal setelah penutupan akan menunjukkan jumlah yang sama dengan yang tercantum dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas. Nah, akun nominal yang perlu dibuat jurnal penutup terdiri atas pendapatan, kemudian beban, laba atau rugi, kemudian FRIV dan dividen. Nah, baik, selanjutnya di sini terdapat bentuk jurnal penutup. Nah, jurnal penutup sendiri itu sama dengan jurnal umum ya bentuknya, dan juga sama dengan jurnal penyesuaian ya, terdiri dari 5 kolom. Yang pertama itu kolom tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Pada umumnya ya, sudah biasa kita gunakan dalam pencatatan di jurnal penutup dan jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penutup sendiri itu sama bentuknya ya. Nah, ini untuk bentuknya sama ya, terdiri dari kolom-kolom yang sudah seperti biasa kita gunakan ya, tanggal, keterangan debit dan kredit. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan jurnal penutup. Nah, di sini terdapat langkah-langkah penyusunan jurnal penutup untuk perusahaan jasa. Nah, dan yang pertama ini untuk menutup akun pendapatan. Nah, dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, ini adalah contoh untuk menutup pendapatan. Nah, jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, saldo normal pendapatan itu biasanya adalah di sebelah kredit ya. Nah, pada saat ditutup untuk menolkan saldonya yaitu dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi ya. Jadi pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit ya. Kemudian langkah yang kedua adalah menutup akun beban ya. Jadi bebannya itu harus ditutup. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban ya. Nah, ini adalah contoh untuk menutup beban. Jurnalnya adalah seperti ini. Nah, beban itu biasanya bersaldo normal di sebelah debit. Nah, pada saat ditutup akunnya akan berpindah ke sebelah kredit supaya akun beban tersebut nilainya menjadi 0 ya. Nah, ini jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan beban di sebelah kredit ya. Nah, selanjutnya yang ketiga atau poin C di sini menutup akun FRIV atau dividen dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun FRIV atau dividen ya. Nah, ini contoh untuk menutup FRIV ataupun dividen. Jurnalnya adalah seperti ini. Nah, modal itu biasanya adalah saldo normalnya itu di sebelah kredit. Nah, pada saat ditutup untuk menutup akun FRIV tersebut modalnya itu
adalah di sebelah debit untuk mengurangi modal. Dan Thrive itu biasanya saldo normalnya itu adalah di sebelah debit. Nah, untuk menutup akun Thrive tersebut, akunnya itu ditaruh di sebelah kredit sehingga saldo Thrive-nya itu menjadi 0 dan akan mengurangi modal ya. Nah, selanjutnya di sini menutup laba dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Nah, ini untuk menutup laba dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Nah, ini modal itu normalnya itu adalah di sebelah debit. Nah, apabila terjadi laba, nah saldo labanya itu akan disimpan di sebelah debit yang akan menambah jumlah modal ya. Nah, ini cara untuk menutup labanya itu adalah ikhtisar laba rugi di sebelah debit dan modal di sebelah kredit ya. Nah, kemudian di sini apabila perusahaan mengalami kerugian, kita akan juga menutup rugi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, ini biasanya modal itu posisinya adalah di sebelah kredit. Nah, pada saat terjadi rugi, berarti modal ini akan berkurang dan posisinya itu akan berada di sebelah debit. Nah, ini contoh menutup rugi yaitu dengan cara mendebit akun modal dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi ya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus dari perusahaannya Omar Dekor. Nah, ini data yang disajikan pada saat ini di tampilan sekarang itu adalah laporan laba rugi ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk dijadikan dasar untuk membuat jurnal penutup ya. Ini adalah akun-akun ini termasuk ke dalam akun-akun nominal ya yang harus ditutup. Nah, ini yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas ya untuk dasar pembuatan jurnal penutup tersebut. Nah, kemudian kita akan mulai bahas perusahaan Omar Dekor untuk jurnal penutupnya ya. Kita tulis dulu di sini nama perusahaannya Omar Dekor. Kemudian jurnal penutup untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, ini bentuk jurnal penutupnya sama dengan bentuk jurnal umum dan jurnal penyesuaian ya. Nah, ini kita tutup pada tanggal 31. Kita mulai dulu menutup pendapatan ke laba ataupun rugi. Nah, berarti kita harus mencari data ini dari mana? Berarti kita harus mencari data ini dari laporan laba rugi. Nah, untuk menutup akun pendapatan berarti caranya bagaimana? Dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, baik, sebelum kita ke laporan, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini terdapat pendapatan Dekor di sebelah debit, kemudian ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Nah, kebetulan di perusahaan Omar Dekor ini terdapat 3 pendapatan ya. Yang pertama pendapatan Dekor, pendapatan sewa, kemudian pendapatan bunga. Nah, kita buktikan ya. Kita lihat lagi ke laporan laba rugi. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman ya. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Nah, yang akan kita buat jurnal penutup yang pertama itu adalah menutup pendapatan, dan di sini yang akan kita tutup yaitu adalah pendapatan jasa dekor. Ini jumlahnya adalah 54 juta rupiah. Nah, kemudian ada pendapatan sewa 6 juta rupiah dan pendapatan
bunga Rp850.000 atau total pendapatannya itu adalah Rp60.850.000. Nah, akun ini akan segera kita tutup. Nah, kita kembali lagi ke jurnal penutupnya ya. Nah, ini akan nampak seperti ini. Nah, pendapatan dekor. Nah, pendapatan dekor 54 juta kita taruh di sebelah debit ya untuk menolkan saldo pendapatan tersebut pada periode yang bersangkutan ya. Nah, ini pendapatan itu posisinya sekali lagi saldo normalnya itu adalah di sebelah kredit. Nah, pada saat ditutup saat ini saldonya jadi untuk menolkan akunnya kita simpan di sebelah debit sehingga saldo pendapatannya itu akan menjadi 0 ya. Nah, pendapatan dekor di sebelah debit Rp54 juta dan diikuti dengan akun ikhtisar laba rugi untuk menutup akun pendapatan tersebut di sebelah kredit dengan jumlah nominal yang sama ya, Rp54 juta. Nah, kemudian di kasus ini terdapat tadi ada pendapatan sewa selain dari pendapatan yang utama ya. Nah, ini pendapatan sewa tadi sudah kita lihat di laporan laba rugi, pendapatan sewanya itu ada Rp6 juta ya. Nah, ini Rp6 juta kita taruh di sebelah debit. Nah, kemudian ada juga pendapatan bunga Rp850.000. Nah, ini sama kita taruh juga di sebelah debit karena ini masih tetap pendapatan ya. Nah, kemudian di sebelah kreditnya itu ada ikhtisar laba rugi. Nah, sebesar ini ditambah ini ya, 6 juta ditambah Rp850.000 yaitu Rp6.850.000 untuk menutup akun pendapatan ke laba rugi. Ya. Nah, baik, kita lanjut. Selanjutnya ini kita akan menutup akun beban ke laba rugi ya. Kita akan menutup akun beban. Caranya bagaimana? Nah, kita akan melihat dulu dari laporan apa? Laporan laba rugi ya, yang ada hubungannya dengan beban yaitu adalah laporan laba rugi. Nah, kita lihat dulu laporan laba ruginya ya. Nah, ini untuk laporan laba ruginya. Nah, ini untuk menutup akun beban, tadi caranya yaitu dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Nah, ini harus diingat ya. Saldo normal beban itu adalah di sebelah debit. Untuk menolkan, jadi saldonya itu berpindah ke sebelah kredit ya. Dengan cara apa menutup beban itu? Mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Berarti yang akan kita tutup ini adalah yang pertama beban iklan Rp3 juta, kemudian beban gaji pegawai Rp11.600.000, beban perlengkapan dekor Rp12.200.000, beban sewa gedung Rp3.750.000, kemudian beban penyusutan peralatan dekor Rp600.000, sehingga total beban usahanya itu adalah Rp31.150.000 yang akan kita tutup akun bebannya. Nah, ini sekarang kita lanjut lagi ke jurnal penutupnya ya. Nah, ini untuk jurnal penutupnya, untuk menutup akun beban, yaitu dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi sebesar tadi berapa? Rp31.150.000 ya. Ini didapatkan dari total beban ya dari laporan laba rugi ya. Kemudian menutup akun beban dengan cara mengkredit akun beban. Nah, yang pertama itu ada beban penyusutan peralatan dekor Rp3 juta, kemudian beban iklan Rp11.600.000, beban gaji pegawai Rp12.200.000, beban penyusutan peralatan kantor Rp600.000, kemudian beban sewa gedung Rp3.750.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp31.150.000
rupiah. Nah, ini adalah untuk menutup akun beban ya. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir adalah menutup laba ke modal atau memindahkan saldo laba ke saldo modal. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal ya, karena ini akan menutup laba, otomatis modalnya nanti akan bertambah dan saldo modal ini, saldo normalnya itu adalah di sebelah mana? Di sebelah kredit. Nah, ini data ini kita dapatkan dari mana? Data ini kita dapatkan dari laporan perubahan modal. Nah, mari kita lihat untuk laporan perubahan modalnya ya. Ataupun ini dari data laporan laba rugi ya. Dari laporan laba rugi. Menutup laba ya. Nah, ini kita lihat dulu dari sini. Nah, ini dari laporan laba rugi ini kan akan menghasilkan laba usaha. Nah, laba usahanya itu adalah Rp29.700.000 dan laba ini harus kita tutup dan harus kita pindahkan saldonya ke akun modal ya dengan cara mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal. Nah, ini nominalnya adalah Rp29.700.000. Nah, ini di laporan perubahan modal pun ini ada ya. Laba bersih sebelum pajaknya itu adalah Rp29.700.000 yang akan menambah ke modal perusahaan. Nah, ini ya. Nah, kita kembali lagi ke jurnal penutupnya ya. Nah, untuk menutup akun laba, di sini kita akan mendebit ikhtisar laba rugi sejumlah laba yang didapatkan dari laporan laba rugi tersebut. Nah, ini adalah Rp29.700.000. Nah, dan mengkredit akun modal sebesar Rp29.700.000. Datanya bisa dilihat dari data laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ya. Nah, selanjutnya itu karena di perusahaan Omar Dekor tidak terjadi FRIP sehingga di jurnal penutupnya itu tidak ada menutup FRIP ya atau menutup dividen. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini di laporan perubahan ekuitasnya tidak terjadi pengambilan pribadi atau tidak terjadi FRIP. Nah, FRIP-nya itu kosong sehingga di jurnal penutupnya kita tidak perlu menutup FRIP tersebut ya. Nah, kemudian kalau sudah ini kita bisa jumlahkan keseluruhan dari akun yang kita tutup. Nah, ini kita jumlahkan total akun yang ada di debit dan kita jumlahkan juga total akun yang berada di kredit dan jumlahnya itu harus sama. Dan untuk perusahaan Omar Dekor total jurnal penutupnya itu adalah Rp121.700.000. Nah, baik, itulah penjelasan dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan mampu untuk menyusun jurnal penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.